Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan belajar materi PKN pembelajaran 3, pembelajaran 4, dan pembelajaran 6 di tema 2, subtema 2. Nah, di minggu lalu kita juga sudah belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang minggu lalu kamu belajar tentang pengertiannya, kemudian contoh-contohnya, dan juga akibat dari tanggung jawab. Di sini diulas kembali, hanya saja materinya sedikit berbeda. Kita lihat yang halaman 110, pembelajaran 3, yaitu perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sebenarnya perbedaan ini adalah arti masing-masing. Kalau kamu masih ingat yang minggu lalu pengertiannya masing-masing, berarti kamu akan ingat perbedaannya. Nah, kita masuk yang pertama dulu, yang hak dan contohnya juga sekalian. Hak adalah, atau artinya, arti ini sama dengan pengertian ya anak ibu ya. Hak adalah yang dimiliki sejak lahir, yang memiliki contoh untuk mendapatkan rasa aman dan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, di sini hak itu memiliki pengertian yang dimiliki sejak lahir. Kalau dimiliki sejak lahir, contoh yang sederhana yang pernah ibu katakan terlebih dahulu adalah hak mendapatkan kasih sayang. Itu yang ibu bilang. Sedangkan di sini di buku ibu dapatkan contohnya yang ada di halaman 110, yaitu mendapat rasa aman dan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, hak ini kamu dapatkan itu seperti misalnya yang mendapatkan rasa aman, yaitu terlindungi dari bahaya misalnya, atau mendapatkan rasa aman dengan keluarga yang ada di rumah. Jadi kalau anak ibu ingin merasa aman, berarti kita dilindungi oleh orang tua. Yang kedua itu mendapat nilai bagus, ini ketika ada di sekolah. Kalau misalnya kamu ada di sekolah, kamu mendapatkan nilai bagus, haknya bisa kamu dapatkan. Tetapi untuk mendapatkan nilai bagus juga harus mengerjakan tugasnya dengan bagus. Kalau kamu ingin mendapatkan, Bu, hak saya kan mendapat nilai bagus, tetapi kalau kamu mengerjakan tugasnya asal-asalan, apakah kamu bisa mendapatkan hak demikian? Tidak. Jadi sesuaikan, seperti Ibu bilang, kamu bisa dapat hak ketika kamu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab. Yang kedua, kewajiban yang harus dilakukan setiap orang atau yang harus dilaksanakan. Contoh, menjaga kebersihan lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh. Menjaga kebersihan lingkungan adalah kewajiban bagi setiap orang. Tidak hanya anak ibu, tapi semua orang atau semua warga Indonesia itu memiliki kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Kenapa? Lingkungan ketika kotor, kita yang merasakan akibatnya. Ketika lingkungan bersih, kita juga yang akan merasakan enak atau nyamannya. Jadi kewajiban kamu adalah menjaga kebersihan lingkungan di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan kelas. Terutama kelas. Kenapa? Kalau kelas kamu tidak bersih, kamu juga tidak akan merasa nyaman. Jadi kewajiban kamu bersama-sama dengan teman sekelas menjaga kebersihan kelas. Kalau ada sampah yang berserakan, ambil, masukkan ke dalam tempat sampah. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah artinya sikap berani menyelesaikan dan siap menanggung akibat. Nah, orang yang berani bertanggung jawab berarti dia pernah melakukan sesuatu yang beresiko atau yang memiliki sebuah akibat. Seperti istilah berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi, tanggung jawab ini ada juga contohnya. Ini bukan hak, ini contoh. Nah, contoh dari tanggung jawab adalah melaksanakan kerja bakti dan melaksanakan piket kelas. Ini merupakan tanggung jawab. Jangan terbalik antara kewajiban dengan tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah yang dikerjakan. Apa yang dikerjakan? Contoh, melaksanakan kerja bakti. Apa kewajibannya? Melaksanakannya dengan bersih atau dengan ikhlas dan juga penuh dengan rasa tanggung jawab. Yang kedua, melaksanakan piket kelas. Piket kelas ini bukan kewajiban, tapi tanggung jawab. Kalau kewajibannya apa, Bu? Yaitu membersihkannya dengan bersih dan juga melaksanakannya dengan hati yang ikhlas. Itu kewajiban kamu.
kewajiban kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh atau bersih dibuatnya. Nah, itu dia yang membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kalau hak yang sudah ada dari sejak lahir yang dimiliki, kalau kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, kalau tanggung jawab adalah berani menyelesaikan masalah dan siap menanggung apapun akibatnya. Contohnya itu tadi, misalnya kamu mematahkan sapu tidak sengaja, tetapi kamu harus bertanggung jawab. Yaitu bagaimana? Bisa jadi kamu misalnya melemnya kembali agar sapunya bisa dipakai, atau kamu beli tangkai sapunya. Itu adalah sikap berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kamu mematahkan sapu berarti akibat yang kamu tanggung adalah ganti sapunya dengan sapu yang baru. Bisa jadi tidak beli semua, melainkan hanya tongkatnya saja. Nah, yang pembelajaran 4 halaman 113. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam masyarakat. Jadi, hak, kewajiban ini dan tanggung jawab itu kamu lakukan di mana saja, tidak hanya di rumah, di sekolah wajib, di kelas juga, kemudian di dalam masyarakat. Yang paling penting adalah di lingkungan masyarakat, karena yang kamu perbuat, yang kamu lakukan akan berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat kamu. Nah, kita masuk. Yang pertama ada contohnya kegiatan-kegiatan yang ada dalam masyarakat. Biasanya kalau di dalam lingkungan masyarakat seperti ayah kamu, mungkin ibu kamu, pasti ada kegiatan di rumah kamu itu ada kerja bakti dan juga musyawarah. Nah, di kerja bakti ini ada kewajiban, tanggung jawabnya, dan juga hak. Tanggung jawabnya yang kita masuk pertama kali, kewajiban dulu ya anak ibu ya. Kewajibannya adalah membersihkan lingkungan. Yang kedua, tanggung jawabnya membersihkan sampah, selokan, merapikan kembali alat-alatnya. Yang ketiga, hak, merasakan lingkungan bersih dan sehat. Nah, di sini anak ibu, ketika kamu ikut kerja bakti, apa kewajiban kamu? Tentu kamu harus membersihkan lingkungan. Kerja baktinya berarti membersihkan lingkungan. Tanggung jawabnya apa? Bersihkanlah lingkungan dengan baik, yaitu seperti membersihkan sampahnya, membersihkan selokannya, terus bisa jadi membakar sampahnya. Pokoknya tanggung jawab kamu adalah melaksanakannya dengan benar nih. Membersihkannya, disapu, bisa jadi dibakar sampahnya. Setelah selesai, rapikan kembali alat-alatnya seperti cangkul, sapu, sekop, dan yang lainnya yang diperlukan pada saat kerja bakti. Apa hak yang kamu dapatkan ketika kamu melakukan kedua hal ini? Tentu kamu akan mendapatkan yang diinginkan oleh semua orang. Merasakan lingkungan bersih dan sehat. Itu dia. Hak yang kamu dapatkan ketika kamu melaksanakan kerja bakti adalah lingkungan kamu sehat, bersih, dan nyaman. Nah, yang kedua, kita masuk musyawarah jadwal Siskamling. Nah, di musyawarah ini kan contoh di bukunya tentang Siskamling. Sebenarnya musyawarah saja ya anak ibu ya, Siskamling ini sebagai contoh yang ada di buku di halaman 113. Kewajibannya yaitu ikut tata tertib. Ikut tata tertib di sini adalah setiap daerah atau wilayah masing-masing punya tata tertib ketika musyawarah tergantung wilayahnya tadi. Nah, misal ada beberapa wilayah, misalnya tempat anak ibu, ada tata tertib yang harus dipatuhi ketika musyawarah atau berdiskusi. Misal, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, misalnya yaitu ketika ingin mengajukan pendapat, angkat tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, melakukan voting untuk mendapatkan mufakat. Itu misalnya tata tertibnya. Jadi itu yang kewajiban kamu harus kamu patuhi, jangan kamu langgar. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil keputusannya. Jadi kamu harus menghargai yang ibu bilang tadi, tata tertib tadi salah satunya misalnya menghargai. Kamu harus menghargai pendapat orang lain. Walaupun pendapat itu tidak sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu juga harus menghargainya, karena semuanya itu berdasarkan musyawarah. Kalau kamu tidak senang, kamu bisa dengarkan terlebih dahulu, baru setelah dia selesai berbicara, baru kamu ajukan tangan kalau kamu tidak setuju, tapi kamu beri apa solusi kamu, kenapa kamu tidak setuju dengan pendapat orang lain. Setelah melakukan musyawarah,
tanggung jawab kamu yang lain adalah menerima hasil keputusannya, walaupun hasil keputusannya itu tidak sesuai dengan yang kamu inginkan. Tapi kalau sudah votingnya atau pengambilan suaranya banyak sepakat dengan pilihan yang A, tidak dengan yang pilihan B yang menurut kamu benar, kamu harus menghargai dan menerimanya dengan lapang dada. Yang ketiga, mengajukan pendapat. Nah, ini hak tadi. Kalau kamu ingin mengajukan pendapat, itu hak kamu. Kamu boleh, Bu. Atau misalnya sedang diskusi, Pak, saya tidak senang dengan jawaban beliau. Bagaimana kalau begini, begini, begini? Itu hak kamu. Jadi, setiap orang kalau dia ikut musyawarah akan diberikan hak untuk mengajukan pendapat. Nah, itu pembelajaran 3, pembelajaran 4. Kita masuk yang terakhir. Pembelajaran 6, halaman 119, nilai-nilai penting dalam musyawarah. Musyawarah ini adalah hal yang bagus dilakukan. Warga Indonesia atau masyarakat Indonesia sering sekali melakukan musyawarah. Apa hal-hal penting atau nilai penting yang bisa kamu dapatkan? Di sini Ibu buatkan 4. Yang pertama, musyawarah itu kan orang-orang berkumpul. Secara tidak langsung akan melahirkan rasa kebersamaan antar sesama. Walaupun berbeda suku, agama, dan ras, tetapi ketika musyawarah kita akan berbesar hati menerima semua pendapat. Berarti kita sudah melakukan rasa atau menciptakan rasa kebersamaan. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Nah, di sini kebebasan berpendapat itu adalah kamu bebas berpendapat, tetapi tetap ikuti tata tertib. Misalnya berbahsalah yang dengan sopan dan tidak menyalahkan atau marah-marah terhadap orang lain. Itu maksudnya, bukan bebas berpendapat suka-suka kamu ngomong. Tidak. Gunakanlah bahasa yang benar yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, menghargai orang lain. Nah, menghargai orang lain di sini adalah yang tadi, ketika kamu kurang senang dengan pendapat orang lain, dengarkan terlebih dahulu, karena kita harus menghargai pendapat orang lain walau menurut kamu itu kurang tepat. Yang terakhir, berjiwa besar. Ini adalah yang paling penting dalam melakukan musyawarah. Berjiwa besar. Nah, berjiwa besar ini adalah sebenarnya tidak dalam musyawarah. Dalam kegiatan apapun, hal apapun yang kamu lakukan, biasakanlah memiliki berjiwa besar atau berbesar hati menerima yang terjadi ketika misalnya seperti pemilihan ketua kelas. Kamu ingin memilih si A, sedangkan teman-teman ingin memilih si B. Akhirnya si B yang menjadi ketua kelas. Kamu tidak boleh memusuhi si B. Mentang-mentang kamu ingin yang A jadi ketua kelas, padahal dia yang bagus. Kita hargai, makanya berjiwa besarlah. Siapapun yang menjadi ketua kelas, percayakan kalau dia bisa menjadi atau melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ketua kelas. Makanya biasakan memiliki sikap berjiwa besar. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak ibu paham. Di pembelajaran 3, 4, dan 6, ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.